Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Nih mau berangkat pagi-pagi guys. Pagi-pagi udah mendung koyong ini, bahkan habis hujan nih. Habis hujan. Nah, saya nunggu agak terang ya atau reda hujannya, nanti kita bolang. Tapi sebelum itu mungkin ada sesuatu yang lain terbenak dalam pikiran saya. Karena banyak orang yang bilang atau bicara lah taunya itu jedet giok lah, warnanya nggak sama kok, namanya giok semua, giok Jawa semua ya kan? Oke, atas dasar itu mungkin saya agak semangat untuk mengelabkan, karena sebenarnya sebelum saya bilang seperti itu saya juga sudah pernah ngelabkan atau minimal tahu labnya dari jenis atau karakteristik yang sama seperti itu. Tapi untuk membuktikan kepada semua, nanti kita akan cari dan gosok beberapa batu giok Kebumen atau giok Jawa dari beberapa warna dan karakter yang saya sebut itu karakternya intinya giok. Nah, setelah itu kita akan coba labkan. Nah, mungkin masih nunggu beberapa hari. Jadi setelah video ini dibuat itu mungkin masih ada 1 minggu kali, 1 minggu hari lagi, 1 minggu lagi untuk uploadnya, setelah saya menitipkan ini kepada teman atau sahabat MG yang sedang ada acara ke Jakarta atau di lingkungan lab-labnya di Jakarta guys. Seperti itulah bunyinya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, dan jangan lupa madang, ramadang semaput woyo. Lanjut, ini masih mendung guys, habis hujan itu masih pada basah tanahnya. Lanjut. Oke, ini adalah salah satu bahan ya, langsung saja nggak pakai lama-lama biar lanjut makin semrodot dan hangat di tubuh di pagi yang ceria ini. Walaupun mendung tapi rasa tetap harus ceria guys, yang penting setelah madang. Kalau udah pagi-pagi udah mau aktivitas belum madang itu bikin lemes guys, bahaya itu, bisa menimbulkan rasa pusing, rasa kangen, rasa rindu, dan rasa banyak sekali terutama marah kalau belum madang. Di sini kita lihat, ini bahan yang paling familiar saya tunjukkan kepada Anda semua ya, walaupun bahannya putih seperti ada hijau-hijaunya stabilo sayur kayak gini ya. Ini adalah giok botol sayur. Anda perlu perhatikan bahan ini ya, ketika kita atau pesanan kita atau kita bidiknya seperti ini yang banyak hijaunya, atau seperti daerah sini yang banyak hijaunya, itu digosok dalam ketebalan hanya 1-2 mili saja bisa berubah guys. Nah, ini uniknya bahan ini, karena serat ini itu tidak lurus ya, atau tidak seperti ruyung, serat-serat ruyung ini tidak. Hijau ini benar-benar hijaunya itu mengurat guys, atau menjadi sebuah penyusun alami dalam batu yang tidak atau simetris bisa dikatakan. Ini kelihatannya sini banyak hijaunya ya, ketika digosok nggak tahu ini hijaunya langsung geser kemana, atau bahkan hilang, atau bahkan tambah banyak, itu kita nggak akan tahu. Inilah giok ini, tidak seratnya lurus atau banyak, itu begitu hijaunya kayak gini banyak digosok banyak, tidak guys, karena uratnya itu benar-benar ngurat ngemik dalam batu ini. Oke, nanti kita akan buat batu ini, kita akan labkan. Ada beberapa batu giok yang lain, dan saya ada inisiatif dengan batuan luar Kebumen yang kelihatan seperti kaca tapi hasilnya apa. Oke, kita lanjut ya. Ini ada lagi bahan. Ini konten kelihatannya konten sederhana, tapi dibutuhkan waktu yang mungkin 1-2 minggu ya. Ini bahannya kelihatannya jelek seperti ini, warnanya pink. Ini saya duga masih keluarga sebuah giok atau jedit. Ini retak-retak ya guys. Ini bikinnya harus milih sekali. Ini saya udah potong tadi, potongannya lagi kita cari. Sebenarnya potongan ini udah lama, di sini agak bersih, cuman pinknya agak muda bercampur dengan warna kehijauan sedikit banget. Nanti kita lihat jadinya seperti apa. Ini potongan ini udah lama mau tak gosok, itu lupa-lupa lagi kita cari, tapi habis ini tak fokuskan untuk mencari. Ini lagi ya, ini batu ini ya, ini sompelannya. Ini malah udah tak antrikan dulu ke tukang gosok. Tapi dari sompelan ini kan batu bersifatnya itu ngesaf loh guys. Jadi Anda itu jangan heran ketika mendapat sebuah giok itu ada kayak tali air. Nah, ini tali air, ini benernya bukan tali air, ini semacam kayak serat batu ya. Nah, kayak gini, ini kelihatannya ada garis kayak gini, tapi digerus nggak kena atau bukan retak sama sekali. Itu memang udah sifat dari giok Jawa. Jadi ketika ada
urat seperti itu tapi di kuku itu nggak kena, itu berarti memang benar-benar uratnya kayak gitu sifatnya. Gini, ini batu ini saya prediksi adalah sebuah jadi jet ya. Ini potongannya udah lebih dulu diantrikan karena tukang gosok lagi rame ini. Jadi saya ada inisiatif tadinya hanya untuk ini saja, tapi saya inisiatif labkan semua ya, biar semua pada tahu bahwa ini adalah giok Jawa. Entah keluarnya itu nanti neprit, indokres, tapi masih dalam keluarga giok. Kalau ini saya prediksi adalah jedit. Potongannya ini sudah diantrikan ini. Ini sompalnya ke gini. Nah, ini sompal. Klek. Nah, ini serat alamnya lagi ke sini. Ini dipotong kayak gini bisa. Tapi ini sayang ini. Ini tembusnya plong, mantap jos. Oke, kita lanjut. Kita nggak perlu videokan proses pembuatannya karena mungkin terlalu lama. Ya, karena 3 batu loh guys, 1 batu aja sudah lama. Kita mungkin setelah ini ada beberapa hari untuk jadi sebuah batu, terus kita nunggu lagi nge-lab. Setelah itu kita review semuanya. Oke, kita lanjut sampai yang woyo lanjut. Oke, woyo setelah 3 hari ya diantrikan, ini udah pada jadi semua. Dari awal bahan yang pertama tadi saya tunjukkan, ini bahannya seperti ini, jadinya seperti ini. Ini kita nemu yang bersih sekali ya guys, yang hijau sekali. Memang itu mahalnya sebuah akik. Kadang bahan kayak gini itu harganya paling yang kelihatan bagus itu 200 350, jadinya bisa sampai satu gini aja 350.000. Nah, Anda tahu sendirilah proses pembuatan akik itu gimana guys, sendiri prosesnya gimana, udah merasakan ya. Yang namanya butuh satu akik kayak gini, apalagi giok Jawa itu ya susah sekali ya, apalagi dapat hijau green seperti ini. Ini bahannya guys, ketika mengkilat seperti ini, itu pun kita harus milih benar-benar milih ya. Nah, ini yang agak ada perbedaan karena ini dasarnya tadinya ada segini ya. Nah, ini warnanya ini hijau, ini pink muda, ini pink tua yang paling hancur. Ini bahan ini yang kita buat ini masih ada hijaunya, yang bawah hijaunya hijau ke pupis atau pucuk pisang ya, bisa ke hijau muda. Nah, ini pinknya yang muda, terus ini tua, ini potongan ya. Nah, potongannya itu pinknya agak muda, padahal saya harapannya itu pinknya yang agak tua kayak gini, tapi nggak apa-apa. Ini juga udah mengkilat, ini keputihan tapi sejatinya ini pink. Ini jadinya dari bahan yang sama, dan ini ini malah kayak pusar bumi guys. Ini tadinya seperti yang saya ceritain tadinya itu. Posisinya ini tak cari yang total banyak, full, giliran digosok jadinya hijaunya kayak pusar bumi. Tahu kayak pusar bumi, ini tak taruh tengah ini guys. Motif ini tak taruh tengah biar lebih keren lagi. Woyo wala. Oke, setelah ini kita titipkan ke sahabat MG untuk dilabkan 1 minggu lagi. Karena ya yang namanya titip guys. Karena jauh guys, di Jakarta ngelabnya nggak kaleng-kaleng. Nah, ketika Anda tahu uploadan ini, berarti ini dibuat dari sekitar 10 hari yang lalu, dan baru keluar labnya sekitar 11 hari baru keluar labnya ya, langsung tak bikin video lanjutannya. Oke, kita lanjut. Kemarin hujan, kemarin mendung ya. Ternyata ini penantian lebih dari 10 hari dari awal kita membuat slide pertama sebuah video itu. Jadi kita salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Ketika awal slide kita menunjukkan alam belakang rumah saya, sebuah sawah itu masih mendung. Hari ini juga hujan. Ya memang seperti itu guys. Apakah ini musim hujan? Ya, kita tidak pernah tahu. Kalau hujan terus berarti musim hujan. Yang seharusnya September itu ya, kalau musim kemarau masih musim kemarau ya guys. Tapi udah gimana lagi. Oke, kita nggak usah bahas musim, malah tambah pusing aja. BMKG bukan. Ini kita hadir dengan yang namanya sudah bermemo. Ada satu batu bening juga yang namanya sebuah ametis quartz, tapi bening ya guys. Banyak orang meragukan, tapi insya Allah kalau ngambil di saya itu bergaransi 100% natural ya. Jadi kenapa bergaransi? Ketika Anda mememokan batu yang beli dari saya itu ya, mememokan batu dan keluarnya sintetis, itu saya ganti 100%.
harga batunya beserta memonya guys, ongkos memonya. Itu udah menjadi standar ya, standar kami. Yang penting saya itu jual batu natural ya. Karena ada beberapa memang batu yang difungsikan untuk aksesoris guys. Jadi ada batu-batu sintetis itu yang difungsikan untuk aksesoris dan pasti harganya juga tidak semahal batu natural itu pasti. Walaupun bagusnya juga batu natural kadang kalah seperti itu. Contoh halnya sebuah siem, kita bahas lagi siem. Setahu saya, sebuah siem, batu siem tahu yang warnanya merah. Nah, setahu saya batu siem itu nggak ada yang natural karena siem dibuat itu sebagai palsuannya ruby yang kualitas high quality atau internasional kualitas atau ruby-ruby yang tanpa serat seperti kaca. Nah, walaupun batu sintetis kayak gitu tapi bagus. Nah, banyak digunakan sebagai aksesoris perangkat, sebagai perangkat aksesoris bagi baik untuk sebuah apa ya, bros, cincin atau anak muda kekinian yang jelas warnanya menyala sekali. Karena ketika Anda menanyakan harga ruby dengan kualitas seperti siem seperti itu, wow, harganya gila guys. Ya, harganya puluhan sampai ratusan juta. Ya, ya, pasti ya juga tergantung berat dan besarnya ya. Oke, kita nggak usah bahas itu, kita bahas Giok Kebumen, labnya seperti apa. Dan ternyata yang langsung pertama saya langsung tunjukkan kepada Anda, jeng jeng jeng. Ini langsung tak tunjukkan ini labnya. Ya, aduh, kameranya. Oke, langsung tak tunjukkan kepada Anda. Ini memo lab dari sebuah giok ya. Nah, sekalian kita bahas juga dalam memo ini. Ini batunya. Ya, kalau di sini agak kelihatan pink ya. Nah, ini batunya. Nah, ini baliknya ada kehijauan karena memang penyusunnya dari beberapa jenis mineral. Sehingga kita cek dulu yang ini. Iya, gosokan oval soboson. Nah, soboson ini oval ya, oval-oval kayak gini lah. Bukan oval-oval apa ya, ini kayak gini ovalnya modelnya. Dimnya 20 kali 80 kali 15. Siapa ya? Alam pokoknya ya, maksud lah intinya dim lah. Beratnya 15,43 karat, warna pink green. Karena ada dua warna memang di sini guys. Ada warna pink dan semu-semu green. Nah, NTE no treatment. Natural jaded albite. Nah, akhirnya Kebumen juga diakui juga keluar giok pink guys. Jaded albite. Nah, mantap jos. Lalu apa? Jaded merupakan sebuah mineral dari golongan giok. Nah, giok itu banyak yang diakui giok atau yang disebut giok itu banyak mineral. Salah satu mineral terbaik atau mineral yang biasa diakui hingga imperial jade atau yang umum dikatakan giok itu adalah jaded, nephrite. Nah, walaupun ada jenis-jenis lain karena percampuran mineral lain. Seperti halnya ini, guys. Karena ini jadi jet sejatinya. Wih, gila, Kebumen keluar jadi jet pink, guys. Karena ini sejatinya dari mineral giok, tapi dia karena Kebumen memang selalu kaya dengan mineral lain. Jadi Kebumen itu memang bercampuran antara mineral albite. Albite itu sebuah mineral dalam yang umum ditemukan sebagai pendamping dalam sebuah mineral jadid ya. Ya, mineral albite itu biasanya berwarna keputihan atau bisa berwarna keabu-abuan. Ini saya nggak ngarang ini ya. Saya titip tanya kepada seorang gemolog atau pengelipnya ini, katanya seperti itu. Jadi memang Kebumen itu terkenal sekali dengan yang namanya percampuran mix mineral yang sangat kompleks. Maka dari itu hanya diambil beberapa mineral yang mendominasi suatu batu yang dilabkan itu. Mungkin di sisi lain ini bisa juga keluar sebuah rhodonit ya, rhodonit terutama yang merah tadi. Karena itu mineral rhodonit itu sama halnya ini red Borneo. Nah, begitu juga Kebumen bisa keluar rhodonit tapi bercampur giok, bercampur lagi mineral lain. Nah, itu yang agak bikin memang uniknya Kebumen itu seperti itu, giok Jawa. Maka dari itu saya bilang giok Jawa. Wah, itu bagar lumut ya. Banyak yang bilang kayak gitu. Olong-olong gue wadah sijo ya. Ada yang bilang kayak gitu juga. Lah kamu bilang jeda lah, apa udah pernah ngelabkan? Saya udah pernah ngelabkan, minimal udah tahu hasil labnya untuk jenis dan kriteria seperti yang saya bilang estimasi jaded. Cuman apa ya, semua batu itu harus dilabkan. Pasalnya
setiap batu kayak gini ketika dilabkan itu ongkosnya juga bisa naik sekitar 150.000. Nah, ketika nambah lab kayak gini, karena ini lab natural guys, ini bisa dicek bahwa ini lab asli bukan main-main. Itu ada di www.skylab.com. Jadi ini barcode ini bisa dicek di websitenya bahwa ketika barcode ini dimasukkan keluarlah lab ini, berarti batu ini bukan kaleng-kaleng atau udah pernah di lab beneran, bukan, ini hanya mencetak saja, seperti itu. Oke, akhirnya kita patut berbangga diri sebagai Indonesia Raya Merdeka bahwa Jawa, khususnya Kebumen itu mengeluarkan sebuah giok pink ya, yang notabene di Burma yang pusatnya giok bagus-bagus itu juga langka, seperti itu. Tinggal kita nemu aja giok ungu yang belum temukan. Sebenarnya saya udah ada pandangan, tapi ya ungunya belum ungu banget. Ya, semoga saja bisa nemu yang ungu banget, kita labkan, kita bisa buktikan kepada halayak umum dan nasional, internasional. Woyo, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini langsung kita baca dulu labnya. Masih dengan jadid albait, guys. Nah, sebenarnya siapa itu jadid albait? Udah saya jelaskan tadi ya. Jadid itu berasal dari mineral giok atau jadid jet atau giok jadid ya, giok yang mineralnya diakui paling bagus. Walaupun jadid itu memiliki grade atau kelas-kelas tersendiri, dari yang paling busuk atau paling kotor sampai yang imperial jet. Ini albait itu ya mineral yang biasa berdampingan dengan jadid, terutama di Kebumen. Nah, albait itu ini warnanya tadi pink, juga masuknya jadid albait. Yang penting ini hijau juga masuknya jadid albait karena berdampingan dengan mineral albait seperti itu. Mineral albait itu ya itu guys yang warnanya keputihan. Nah, ini. Oke, akhirnya keluarnya jadid albait. Nah, waktu dulu ini saya sekedar bincang-bincang. Waktu dulu pernah dilabkan awal-awalnya mula Kebumen itu belum diakui ya. Dan belum ada yang lab juga, apalagi yang hijau-hijau kayak gini juga sangat susah keluar jadid karena para gemolog itu juga masih sanksi. Apa iya ini batu Kebumen? Dan apa iya dulu, ini cerita dulu ya, apa iya itu kan, apa ya, tapi setelah banyak bermunculan yang Kebumen ngelab, maka dari itu mereka sekarang udah berani mengeluarkan yang aslinya, karena sebuah mineral jadid itu ya gioknya giok, inti ya giok terbaik atau mineral yang dianggap gioknya giok ya, seperti halnya giok Burma yang terkenal itu ya, seperti itu bunyinya. Ini keluarnya berat 29,4 krotz ya, walaupun ini dari batu akik tetap beratnya dihitung krotz. Biasanya hitungan krotz itu hanya untuk berat sebuah permata, tapi ya dalam labnya itu harus kayak gitu. Masa dihitung 1/4 kilo? Ya bagus maning guys, ya memang udah biar keren lah guys, seperti itu. Transparan tembus. Ini guys, biarpun kayak gini tak cek aja tembus apa enggak. Ya tembus lah, hijaunya seger, hijaunya ya imperial loh. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Jangan pakai lama, bokas wen. Ini bawahnya ini. Nah, ini masih dari keluarga sebuah jadid. Jadi sekarang itu para lab itu udah fokus dan berani mengeluarkan bahwa jadid Kebumen itu memang ada dan nyata. Oke, kita lanjut. Ini oval boson gosokannya. Ini yang tadi bahannya Anda udah lihat sendiri. Ini batunya, ini fotonya di sini. Ini ada barcode-nya juga di sini. Natural green jadid jet. Nah, karena ini memang berwarna hijau, transparan, tembus pandang, mantap jos, woyo green jadid jet. Jadi ini benar-benar tanpa campuran atau mineral pendamping seperti albait yang tadi dua. Tapi basicnya masih sama dari sebuah jadid jet. Keren kan? Nih batunya giok Kebumen mendunia. Woyo giok Jawa. Kita nyebutnya giok Jawa aja ya guys, biar lebih spesifik karena Jawa juga Indonesia, Kebumen juga Jawa, dan kita bangga produk dalam negeri. Oke, kita lanjut. Duh, kayak kepriwe kameranya cengep-cengep. Oke, kita lanjut dulu, matiin dulu. Wiki guys, wiki. Nah, mantap kan, ini fokusnya harus natural ya, harus fokus sendiri. Jadi kameranya ini ya kadang kalau kurang madang kayak gini, ini mau ngedrop sih. Yang jelas ini tembus plong. Ini kita coba center. Benernya nggak perlu di center ini. Nah, itu aja udah tembus. Ini bukan center, ini lampu biasa. Ini udah tembus plong, udah teruji. Yang udah dari dulu jadid. Biasanya kalau yang prediksi saya jadid ya hampir keluarnya jadid guys, karena karakteristik hampir ya walaupun nggak paham sepenuhnya tapi hampir paham lah, hampir paham bahwa kelihatannya jadid pasti keluar jadid. Rata-rata seperti itu, jarang sekali yang geser.
Kembali lagi setelah ini selesai kita tumpuk. Nah, ini ada batu-batu kayak gini ya. Ini kali-kali pakai pinset ya. Pinset ini bukan buat nyabutin uban atau buat melototin jerawat ya. Ini biar lebih keren karena permata harus dipegang kayak gini ya. Mungkin ya, kelihatan kayak yang di luar negeri. Oh, cepat guys. Ini wong desa nek nyekel kayak iki ora dadi guys, bahaya. Ini takutnya cepat malah tiba malah hilang, eman-eman ya guys. Ini kita lihat dulu sekilas. Bahkan kita bisa zoom ya. Ini. Nah, ini kita bisa zoom. Aduh, zoomnya susah guys. Rumadang ini kamera. Yang jelas kita bisa perdekat ya. Nah, ini nih. Ini keluarnya apa? Amethyst quartz ya. Amethyst quartz. Batu ini jernih karena ini memang pilihan. Batu ini tanpa serat. Jadi orang pada meragukan. Tapi akhirnya kalau saya bilang natural, insya Allah natural dan bergaransi ya. Jadi yang saya juga tidak hanya suka batuan-batuan Jawa atau batuan lokal, saya juga suka batuan dari seluruh Indonesia. Dan kadang saya juga menjual batuan-batuan tersebut ya. Karena rasa suka saya juga pengen tak bagi-bagi bahwa saya suka batu kayak gini. Biasanya yang paling sering batuan luar saya posting yaitu saya suka batu itu biasanya. Seperti itu. Kalau yang jarang diposting bisa jadi dua kemungkinan. Saya nggak punya duit buat beli batu kayak gitu karena memang mahal sekali, atau karena saya memang nggak suka. Ini kita lihat batunya beling seperti kaca. Banyak juga palsuan seperti ini yang beredar di halayak umum. Harganya juga minta ampun murahnya karena memang palsu, terbuat dari sebuah glass man-made dengan diwarnai dengan warna-warna yang sangat keras ya, atau warnanya udah tapi ini kita udah buktikan sendiri bahwa ini adalah sebuah amethyst quartz ya, dengan kualitas bagus guys. Jadi batu ya, makin bagus batu kualitasnya makin tinggi, itu makin mahal. Kedua, makin jernih. Nah, apa gunanya sebuah sintetis atau sebuah palsuan atau sebuah cloning? Gunanya adalah sebuah sintetis seperti halnya siam. Siam itu ya buat untuk memalsu sebuah ruby, yang ruby dengan kualitas bagus, karena siam atau ruby dengan kualitas bagus itu ya minim sekali serat, tapi ada seratnya guys sebenarnya ketika dilihat dengan sebuah pembesar seperti itu. Maka dari itu melihat permata itu juga rata-rata padang bawa kaca pembesar ya, biar kita tahu minimal ada seratnya. Jadi sejernih-jernihnya sebuah permata itu yang natural itu pasti ada seratnya walaupun halus. Ini kita bisa baca oval concave itu maksudnya cuttingan oval guys. Nah, ini beratnya dimensinya 13,92 kali 11 ya, kali 20 mm, atau saya biasa menyebutkan dim terpanjang itu adalah dim 20 ya. 8 karat, warna purple itu ungu guys, bukan biru. Ini sambil ngajarin bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya sendiri juga jeblok boro-boro ya. NTE, no treatment, transparan, natural, amethyst quartz ya. Seperti itu. Keindahan sebuah batu itu tergantung dari jenisnya, tergantung dari sifatnya, dan tergantung dari sejarahnya. Seperti halnya sebuah virus, Anda tidak akan menyangka kalau sebuah virus itu bahannya itu mirip sekali dengan batuan jasper yang keropos ya guys. Nah, tapi kenapa dia berharga? Dia berharga memiliki sejarah yang sangat panjang, karena batu virus itu di Timur Tengah sendiri itu memiliki sejarah tersendiri guys, sehingga menjadikan batu itu memang dicari dan digemari banyak orang. Nah, seperti halnya batuan-batuan ini, permata juga memiliki sejarah tersendiri, memiliki keindahan tersendiri. Dasarnya permata memang batu indah, dan batuan-batuan Jawa, Giok Jawa juga memiliki filosofi dan kenangan, apalagi prosesnya. Saya pembolang sejati itu kelihatan tahu, Anda lihat sendiri bolongnya gimana, rasanya gimana di sungai-sungai, dan saya selalu tunjukkan kepada Anda semua sahabat yang di Nusantara prosesnya pengambilannya, proses pencarian sebuah batuan-batuan alam yaitu di sungai, di karangan, tapi di gunung-gunung. Nah, agar Anda apa? Agar Anda tahu, agar Anda bisa menghargai proses, dan agar Anda bangga dengan batuan sendiri. Oke, jangan cocok terus. Ini satu-satunya iklan yang beredar di sini. Iklannya mantap jos woyo-woyo. Ini jangan anggap remeh kalau kayak gini guys. Kalau kayak gini batunya sekarang udah susah banget ini kayak gini. Wih, seger sekali. Ya, kira-kira ini batu apa guys? Batunya tembus plong. Ini nggak perlu di center lagi. Nah, itu tembus plong. Ada mineral seperti pirus juga, ada mineral seperti jasper juga dengan warna-warna kuning
ya. Kuningnya ini kristal, ada warna merah, dan merahnya itu dilapisi sebuah atau dilis sebuah warna hitam dan putih. Dan ini warna ini mengambang guys, tidak tembus sampai belakang. Dan anehnya dia nempel magnet. Woyo. Ya, benar yang Anda maksud atau yang Anda duga. Ini adalah sebuah badar besi, liontin badar besi kristal multicolor atau bisa disebut juga pancawarna. Seperti itu. Nah, bunyinya ini udah menjadi sebuah liontin, bisa cewek, bisa cowok. Nah, karena liontin ini agak universal, tapi kalau lihat kalungnya itu ya cewek bagus, cowok bagus. Kalung cewek ya ini udah nggak kegedean, nggak kecilan ya guys. Mantap sekali. Ini tembus kristal dan bahannya kayak gini udah sangat susah. Seperti itulah bunyinya. Anda udah puas, saya juga sudah puas. Bagi Anda yang bertanya-tanya, tahu-taunya JD, tahu-taunya giok Jawa, tahu-taunya dari jenis giok. Kali ini saya menjawab pertanyaan Anda, sekaligus saya mendokumentasikan prosesnya, mendokumentasikan hasilnya. Siapa tahu ada yang tanya kan, saya udah pernah mendokumentasikan hasil-hasilnya, jadi saya bisa tunjukkan videonya, monggo disimak, karena tidak semua orang atau penonton itu ya mengikuti terus ya guys. Tapi yang jelas saya selalu berterima kasih kepada Anda semua sahabat MG di seluruh Nusantara, baik yang nonton atau yang belum nonton atau tidak nonton. Semoga dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Bersama saya pamit undur diri untuk ngonten lagi dan bolang woyo-woyo, semoga terang ini hujannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap, jos.